في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan yang sehat dan baik-baik ya. Hari ini kelompok kami, yaitu kelompok 4, akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perkembangan Biologis, Motorik, Kognitif, dan Sosio-Emosional pada Masa Bayi. Untuk itu, silahkan disimak ya. Untuk materi pertama, perkembangan biologis anak pada masa bayi. Menurut John J. Fieder dalam bukunya Johnson From Baby to Toddler, perkembangan fisik bayi Anda berlangsung dari atas ke bawah. Bayi mulai memiliki kontrol yang baik pada kepala dan leher sebelum lengan dan tangan, badan, serta paha dan kaki. Perkembangan biologis anak pada masa bayi. 1. Bayi baru lahir sampai 1 bulan. Pada tahap ini, bayi akan kehilangan sekitar 10% berat badan pada hari kedua setelah lahir. Dia akan mendapatkan berat lahirnya kembali ketika memasuki minggu kedua. Kedua, bayi 1-3 bulan. Pada tahap ini, berat bayi akan bertambah sekitar 680-910 gram setiap bulannya. Ketiga, bayi 4-6 bulan. Pertumbuhan bayi pada usia ini sudah memiliki berat badan sekitar 2 kali berat lahir. Panjang badannya bertambah sekitar 1,25-2,5 cm per bulannya. Yang keempat, bayi 7-9 bulan. Pada tahap ini, pertumbuhan bayi umumnya bertambah berat sekitar 450 gram setiap bulannya. Biasanya, bayi laki-laki akan lebih berat dibandingkan perempuan. Yang kelima, bayi 10-12 bulan. Bayi akan meraih 3 kali berat badan lahirnya pada saat usia 1 tahun. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan terkait dengan perkembangan motorik pada masa bayi. Perkembangan motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Pengendalian motorik biasanya digunakan dalam bidang ilmu psikologi, fisiologi, neurofisiologi, maupun dalam bidang olahraga. Dari pendapat beberapa ahli yang kelompok kami kaji, dapat kami simpulkan mengenai pengertian perkembangan motorik. Perkembangan motorik yaitu merupakan perubahan keterampilan motorik dari lahir sampai bayi berumur 1 tahun yang melibatkan berbagai aspek perilaku dan keterampilan motorik. Selanjutnya, pembagian perkembangan motorik. Menurut McGill Richard, perkembangan motorik dibedakan menjadi 2, yaitu keterampilan motorik kasar atau gross motor scale dan keterampilan motorik halus atau fine motor scale. Adapun contoh gerak motorik kasar yaitu merangkak, tengkurap, duduk, menendang, dan sebagainya. Dan contoh gerak motorik halus yaitu si kecil melakukan atau menggerakkan otot-otot kecilnya guna melakukan peregangan yang tidak terlalu banyak. Selanjutnya, prinsip perkembangan motorik. Yang pertama yaitu bergantung pada otot dan saraf. Yang kedua, tidak terjadi sebelum perkembangan anak-anak matang. Yang ketiga, yaitu mengikuti pola yang diramalkan. Dan yang keempat, yaitu perbedaan individu dalam laju perkembangan motorik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fase perkembangan sosio-emosional pada bayi.
Menurut Yusuf, pada tahun 2005, perkembangan emosi terbagi menjadi 5 fase, yaitu antara lain yang pertama, fase bayi 0-2 tahun. Masa bayi 0-2 tahun terbagi menjadi 3 kategori. Yang pertama, usia 0-8 minggu. Kehidupan bayi sangat dikuasai oleh emosi. Emosi anak sangat bertalian dengan perasaan indrawi atau fisik, dengan kualitas perasaan senang dan tidak senang. Misalnya, anak tertidur pulas atau senyum bila ia merasa kenyang, hangat, dan nyaman, serta menangis karena lapar, haus, kedinginan, atau sakit. Yang kedua, usia 8 minggu sampai 1 tahun. Pada masa ini, perasaan psikis sudah mulai berkembang. Anak merasa senang atau tersenyum bila melihat mainan yang tergantung di depan matanya. Tidak merasa senang terhadap benda asing atau orang asing, atau bayi akan menangis apabila dipangku oleh orang yang tidak dikenalnya. Yang ketiga, usia 1-3 tahun. Pada masa ini, perasaan emosi anak sudah mulai terarah pada sesuatu, contohnya orang, benda, atau makhluk lain. Sejajar dengan perkembangan bahasa yang sudah dimulai pada usia 2 tahun, maka anak dapat menyatakan perasaannya dengan menggunakan bahasa dan emosi. Pada fase ini, anak bersifat labil atau mudah berubah dan mudah bersulut atau mudah terpengaruh tetapi tidak lama. Selanjutnya, gejala-gejala perkembangan emosi pada usia ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, emosinya sudah mulai terarah pada sesuatu, contohnya orang, benda, atau makhluk lain. Yang kedua, sejajar dengan perkembangan bahasa yang sudah dimulai pada usia 2 tahun, maka anak dapat menyatakan perasaannya dengan menggunakan bahasa. Yang ketiga, sifat-sifat perasaan anak pada fase ini. Yang pertama, labil, artinya mudah kembali berubah, sebentar menangis, kemudian tertawa. Yang kedua, mudah bersulut atau dipengaruhi, tetapi tidak bertahan lama dan sifatnya dangkal. Dari berbagai uraian tentang pola dan variasi perkembangan emosi pada bayi, dapat disimpulkan bahwa perkembangan emosi pada masa bayi dapat diramalkan proses perkembangannya. Adapun variasi perkembangan emosi pada masing-masing anak berbeda-beda, tergantung pada faktor yang mempengaruhi. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial pada bayi. Sebagian psikolog menyatakan bahwa perkembangan sosial itu dimulai sejak anak lahir di dunia. Terbukti dari seorang bayi yang menangis adalah dalam rangka mengadakan kontak atau hubungan dengan orang lain, atau anak tampak mengadakan aktivitas meraba, tersenyum, bila memperoleh rangsangan dan teguran dari luar. Secara baik dan wajar, perkembangan sosial yang dini memainkan peranan yang sangat penting dalam penentuan hubungan sosial di masa depan dan pola perilaku terhadap orang lain. Karena kehidupan bayi berpusat di sekitar rumah, dan di sekitar rumahlah diletakkan dasar perilaku dan sikap sosialnya kelak. Itulah tadi materi yang sempat kami presentasikan pada hari ini. Adapun kesimpulan dari materi kami yaitu bahwa bayi adalah anak yang baru lahir sampai berumur 1 tahun dan mengalami proses tumbuh kembang. Proses pertumbuhan dan perkembangan setiap bayi pasti berbeda-beda, tetapi kedua hal tersebut tidak dapat terpisah satu sama lain. Oleh karena itu, pertumbuhan itu memiliki pola yang teratur dan dapat diprediksi dan merupakan hasil dari proses pematangan. Sedangkan perkembangan yaitu peningkatan kemampuan hal struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks. Nah, itulah tadi hasil diskusi atau hasil presentasi kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.